Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengungkap bahwa sepanjang perang, negaranya telah kehilangan sedikitnya 55.000 prajurit. Angka itu jelas menjadi pukulan berat bagi Ukraina, sekaligus menguatkan narasi bahwa Kiev sulit meraih kemenangan atas Rusia. Meski begitu, sebagian pengamat melihat sudut pandang lain. Menurut mereka, persoalannya bukan sekadar jumlah korban, tetapi keterbatasan efektivitas senjata Barat saat berhadapan dengan sistem persenjataan Rusia. Pada malam 1 Februari lalu, sebuah serangan mematikan dilaporkan menewaskan lebih dari 15 warga sipil. Mayoritas korban merupakan pekerja tambang yang sedang dalam perjalanan pulang ketika bus mereka hancur akibat ledakan di Dnipro, kota terbesar keempat di Ukraina. 2 hari kemudian Rusia kembali melancarkan gelombang serangan besar berupa rudal balistik dan drone ke Kiev serta sejumlah kota lain. Beberapa bangunan hunian terkena dampak, 5 orang dilaporkan terluka dan pembangkit listrik termal milik DTEK, perusahaan energi terbesar di Ukraina, mengalami kerusakan peralatan yang cukup serius hingga memicu pemadaman listrik darurat. Serangan seperti ini memang bukan pertama, tetapi kali ini Rusia disebut menggunakan rudal Kh-32, salah satu jenis rudal yang paling ditakuti dalam sistem pertahanan udara Ukraina. Sejumlah laporan menyebut sistem pertahanan udara bantuan Barat belum bisa sepenuhnya menghadapi jenis rudal Rusia tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa sebagian persenjataan Rusia masih sulit dicegat dan menjadi tantangan serius bagi pertahanan Ukraina. Namun, apakah kondisi ini berarti Ukraina benar-benar terancam hilang dari peta dunia? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena arah perang tetap ditentukan oleh banyak faktor, yaitu militer, politik, ekonomi, dan diplomasi, bukan hanya satu jenis senjata saja. Ukraine capital Kyiv faces heavy fire. Explosions rock Ukraine capital city. Serangan Rusia ke Ukraina belakangan turut melibatkan rudal Kh-32, sebuah pengembangan terbaru dari Kh-22 buatan Uni Soviet. Rudal lama itu dirancang sejak dekade 1960-an untuk melumpuhkan kapal induk serta sasaran besar lain. Kh-32 sendiri tetap masuk kategori senjata udara, sehingga peluncurannya dilakukan dari pesawat pengebom jarak jauh Tu-22M3. Upaya modernisasi rudal ini mulai dirintis pada penghujung 1980-an oleh Raduga Design Bureau, namun perubahan politik besar akibat runtuhnya Uni Soviet sempat membuat proyek tersebut terhenti cukup lama. Uji coba awal baru terlaksana pada tahun 2008, lalu 8 tahun kemudian tepatnya tahun 2016, Kh-32 dinyatakan resmi aktif. Nah, sejak saat itu, rudal ini masuk inventaris militer Rusia tanpa kepastian ekspor ke negara lain karena teknologi di dalamnya tergolong sensitif. Soal performa, kecepatannya diperkirakan mampu mencapai Mach 4 hingga Mach 5. Dengan laju setinggi itu, pencegatan menjadi sangat sulit bahkan oleh sistem pertahanan udara modern. Kemampuan manuvernya juga membuat rudal ini dianggap salah satu senjata paling berbahaya dalam arsenal Rusia. Dimensinya sebenarnya tidak terlalu masif. Panjangnya sekitar 12 meter dengan diameter kurang lebih 1,6 meter. Meski begitu, ia bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir berbobot kira-kira 1.000 kg. Nah, ditambah lagi pada tahap akhir lintasan, rudal ini mampu menukik tajam dari ketinggian sekitar 30.000 meter, menciptakan efek destruktif yang sangat besar. Sebagai gambaran potensi dampaknya, jika Kh-32 sampai menghantam Kiev, sejumlah bangunan penting di pusat kota beresiko rusak. Mulai dari fasilitas militer, bandara internasional seperti Boryspil, hingga beberapa kawasan permukiman di sekitarnya. Tanpa penyesuaian strategi yang signifikan, kemampuan bertahan Ukraina diperkirakan hanya berkisar 2 hingga 3 bulan. Untuk menghadapi ancaman rudal Kh-32, pembuatan pertahanan udara menjadi prioritas utama melalui sejumlah langkah krusial. Sistem Patriot yang telah dimiliki memang mampu mencegat sebagian rudal tersebut, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada jumlah unit serta posisi penempatannya. Nah, karena itu, Ukraina dinilai perlu menambah sistem yang lebih maju seperti SAM-T buatan Prancis yang menggunakan misil Aster-30 karena sistem ini dianggap lebih siap menghadapi rudal berkecepatan tinggi yang sulit dideteksi seperti Kh-32. Di sisi lain, keterbatasan jumlah sistem pertahanan membuat Ukraina perlu menerapkan skema perlindungan berlapis.
Pendekatan ini berarti mengombinasikan berbagai jenis pertahanan sekaligus, mulai dari sistem jarak dekat seperti Pansir S1 atau Buk M1 untuk menghadang rudal kecil berkecepatan tinggi. Nah, sementara itu sistem yang lebih besar seperti Patriot atau SAM-T difokuskan untuk menghadapi rudal berdaya hancur besar. Agar kemampuan respon semakin optimal, Ukraina juga perlu mempercepat adopsi teknologi modern. Seperti sistem THAAD dinilai menawarkan fleksibilitas lebih dalam menghadapi berbagai ancaman rudal, sedangkan penggunaan drone dengan kemampuan anti-rudal bisa membantu merespons serangan udara secara lebih cepat dan presisi. Tak kalah penting, perang elektronik menjadi elemen strategis lain dalam pertahanan. Teknologi yang mampu mengganggu navigasi serta radar rudal berpotensi membuat KH-32 kehilangan akurasi menuju target. Meski Ukraina telah memiliki sejumlah sistem pertahanan canggih, tambahan investasi tetap diperlukan agar mereka mampu menyeimbangkan kecepatan serta daya hancur besar dari rudal KH-32. Walaupun pembaruan sistem pertahanan sudah dilakukan, Ukraina tetap memerlukan persenjataan yang setara untuk menghadapi ancaman KH-32. Rudal ini tergolong sangat sulit dilawan karena kecepatannya ekstrim, sekaligus memiliki desain yang membuat proses pencegatan menjadi jauh lebih rumit. Nah, di antara senjata yang dimiliki Ukraina, Grom 2 menjadi salah satu yang paling mendekati kemampuan tersebut. Rudal balistik jarak menengah ini dirancang untuk menghantam target strategis penting. Jangkauannya sekitar 280 km, jelas lebih pendek dibandingkan KH-32 yang mampu mencapai kurang lebih 1000 km. Walaupun lajunya cukup tinggi, lintasannya relatif lebih mudah diprediksi, sehingga peluang pencegatannya juga lebih besar. Meski begitu, Grom 2 tetap efektif untuk serangan presisi, khususnya dalam operasi balasan atau penghancuran fasilitas militer dalam jangkauan operasionalnya. Selain itu, Ukraina juga mengoperasikan Storm Shadow, rudal jelajah dengan jarak tempuh sekitar 560 km. Karakteristik utamanya adalah kemampuan bergerak lebih tersembunyi untuk menghindari radar lawan. Berbeda dengan KH-32 yang mengandalkan kecepatan sebagai kekuatan utama. Storm Shadow menitik beratkan pada kemampuan stealth, namun tetap ada tantangan terkait akurasi dan kemampuannya menembus pertahanan udara yang kuat. Secara garis besar, KH-32 unggul pada kecepatan dan daya hancur. Sedangkan Storm Shadow lebih menonjol dalam aspek penghindaran deteksi serta presisi sasaran. Meskipun Ukraina telah memiliki sejumlah sistem senjata seperti yang sudah dibahas, keberadaan KH-32 tetap menjadi ancaman serius. Kombinasi kecepatan tinggi dan kemampuannya menembus berbagai sistem pertahanan udara membuat rudal ini sulit dihadapi secara efektif. Keadaan semakin rumit karena Rusia bukan hanya mengandalkan KH-32. Mereka juga memiliki KH-47M2 Kinzhal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Rudal hypersonic ini dikenal berbahaya karena perpaduan kecepatan ekstrim, manuver tinggi, dan daya hancur yang besar. Dengan kemampuan terbang hingga sekitar Mach 10 sambil membawa hulu ledak nuklir, sistem pertahanan udara yang ada saat ini masih kesulitan untuk mencegatnya. Penggunaannya dalam operasi militer Rusia menunjukkan bahwa rudal tersebut mampu menembus hampir seluruh lapisan pertahanan yang tersedia. Kemudian selain itu ada rudal balistik Iskander-M, salah satu senjata Rusia yang cukup ditakuti Ukraina. Dengan jangkauan sekitar 500 km, sistem ini bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir, serta efektif menghantam sasaran di wilayah Ukraina yang sulit dijangkau banyak sistem pertahanan udara. Laju yang sangat cepat, ditambah kemampuannya menghindari deteksi, membuat Iskander-M termasuk rudal paling mematikan dalam arsenal Rusia. Namun, tekanan bagi Ukraina belum berhenti di situ. Rusia juga memiliki sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 yang menjadi ancaman serius bagi pesawat Ukraina maupun rudal jelajah yang masuk wilayah Rusia. Memang, Ukraina telah mendapat dukungan sistem Patriot dan SAM-T dari Amerika Serikat serta sekutu NATO. Tetapi S-400 tetap dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling sulit dihadapi, berkat kemampuan mendeteksi dan menghancurkan target pada jarak yang sangat jauh. Daftar ini bisa kita tutup dengan Kaliber, rudal jelajah jarak jauh yang kerap dipakai Rusia menyerang Ukraina dari kapal perang atau kapal selam. Jangkauannya mencapai sekitar 2.500 km dan sering diarahkan ke infrastruktur penting Ukraina,
mulai pembangkit listrik hingga jembatan strategis. Mirip KH-32, kaliber mengombinasikan kecepatan tinggi dengan hulu ledak besar, menjadikannya senjata yang sangat mematikan. Secara teori, posisi Ukraina tampak terjepit, namun tetap ada celah dari KH-32 yang bisa dimanfaatkan. Walau daya hancurnya besar, rudal ini memiliki kelemahan dalam akurasi, terutama ketika menargetkan objek kecil seperti kendaraan militer atau bangunan tertentu. Nah, selain itu, pesawat peluncurnya Tu-22M3 adalah pembom jarak jauh berusia lebih dari 4 dekade. Celah kecil seperti ini bisa saja berkembang menjadi keuntungan bagi Ukraina, bahkan berpotensi menjadi titik lemah permanen dalam sistem serangan Rusia. Bagaimanapun, persaingan teknologi persenjataan ini justru makin menjauhkan harapan damai di Ukraina. Kemunculan ancaman baru, termasuk senjata hypersonic, membuat konflik semakin rumit sekaligus memicu kecemasan global terhadap ketidakstabilan jangka panjang di kawasan tersebut. Perdamaian tetap mungkin terjadi, tetapi jalan menuju ke sana jelas penuh tantangan berat.